4 tipe kepribadian manusia menurut ilmu psikologi. Kamu masuk tipe yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Peggy dalam pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Kali ini kita akan mempelajari tentang 4 tipe kepribadian. Dan kali ini pun kita akan tes kepribadian. Walaupun Ustazah di sini dan Antuna di sana, tapi kita akan tetap bisa melaksanakan tes kepribadian. Ustazah akan berikan nanti soalnya, namun sebelum ada tes kepribadian, Antuna simak dulu penjelasan Ustazah agar Antuna tahu masuk tipe kepribadian mana Antuna nantinya. Kali ini kita akan buat atau melakukan semacam tes kepribadian dari teori Hippocrates dan juga Galenus, yaitu tentang kepribadian menurut psikologi dengan karakter melankolis, koleris, sanguinis, dan juga pragmatis. Simak terus ya, dan jangan di-skip. Baiklah kalau begitu, langsung saja. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita memahami ciri, kekuatan, dan kelemahan tiap pola dasar watak manusia, terutama saat kita berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi dan kondisi. Dalam ilmu psikologi, berkembang berbagai macam teori yang berhubungan tentang kepribadian. Saat ini kita mengenal 3 teori psikologi tentang kepribadian yang cukup populer di masyarakat, seperti ambivert, introvert, dan juga extrovert. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, di bidang ilmu psikologi dikenal teori kepribadian yang dikembangkan oleh ahli filsafat Yunani, yaitu Hippocrates, hingga disempurnakan oleh Galenus pada 400 tahun sebelum Masehi. Wow, 400 tahun sebelum Masehi ya. Sekarang dikenal dalam dunia psikologi sebagai teori Hippocrates-Galenus. Lalu, termasuk ke dalam kepribadian apakah Antuna? Sebagai murid atau sebagai pelajar, Antuna harus paham mengenai hal ini. Karena banyak pelajar itu berhubungan dengan orang lain, tak hanya dengan guru, dengan teman, tapi juga banyak cara untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain, misalnya dengan orang tua. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa tepat dalam berkomunikasi dengan berbagai karakter macam orang tanpa kita harus khawatir kita salah menempatkan diri terhadap mereka. Simak terus penjelasan Ustazah ya. Yang pertama, tipe sanguinis. Orang yang termasuk ke dalam tipe sanguinis merasa cenderung ingin populer, merasa ingin disenangi oleh orang lain, dan hidup mereka terasa senang-senang saja setiap harinya. Namun, gejolak emosinya bergelombang dan juga transparan atau kelihatan. Saat itu mereka sedang senangkah, mereka sedang sedihkah, jadi mudah diketahui orang lain. Lalu, tipe orang yang sanguinis ini dikenal sebagai orang yang suka bicara, antusias, ekspresif, ceria, penuh rasa ingin tahu. Suatu saat, mereka bisa berteriak kegirangan, dan beberapa saat kemudian bisa jadi menangis terseduh-seduh. Namun, sisi negatif dari tipe sanguinis ini adalah mereka cenderung sedikit agak pelupa, sulit berkonsentrasi, dan hidupnya serba tidak teratur, yang menyebabkan orang-orang sanguinis sulit untuk datang tepat waktu. Apakah Antuna salah satunya? Yang kedua, tipe koleris. Seseorang dengan tipe koleris mempunyai sifat sebagai leader atau pemimpin. Mereka termasuk orang yang dinamis, pengambil keputusan, berkemauan keras dalam mencapai sasaran atau ambisinya, bebas dan mandiri, dan juga suka tantangan. Namun, orang dengan tipe koleris juga mempunyai sisi negatif, misalnya seperti tidak sabar serta cepat marah, senang memerintah, susah sedikit santai. Jadi dia orangnya nggak santuy ya.
dan menyukai kontroversi serta pertengkaran. Terlalu kaku dan keras, serta tidak suka hal yang bertele-tele. Jadi kalau A, ya A. Dari awal sampai akhir itu tidak akan berubah. Oke, apakah Antuna juga termasuk koleris? Berikutnya adalah tipe plekmatis. Orang-orang dengan tipe plekmatis ini, mereka tak suka terjadi konflik. Jadi kebalikan dari koleris. Karena itu, jika disuruh apa saja, mereka cenderung mau melakukannya. Walaupun mereka sebenarnya tidak suka. Baginya, kedamaian adalah segalanya. Jika timbul masalah, mereka akan berusaha untuk mencari solusi yang damai, ya, tanpa timbul pertengkaran. Mereka adalah orang yang mau merugi sedikit atau rela sakit asalkan masalahnya segera selesai. Lalu, orang yang pragmatis ini adalah orang yang tidak mudah terpengaruh, teguh akan pendiriannya. Jadi ada kesamaannya juga dengan koleris ya. Mereka lebih menyenangi ketenangan dan tidak mau ambil pusing terhadap hal-hal yang menurutnya tidak terlalu penting. Adakah sifat itu pada Antuna? Mungkin saja ya. Dan yang keempat adalah melankolis. Tipe terakhir yang ada dalam teori ini adalah tipe melankolis. Seseorang dengan tipe melankolis adalah mereka yang cenderung sering merasa khawatir dalam hidupnya. Dan mereka yang mempunyai rasa mudah menyerah. Tapi, jangan salah, seseorang dengan tipe melankolis ini juga mempunyai ciri sebagai orang yang kreatif dan berpikir sangat analisis atau analytical. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi, kira-kira Antuna termasuk tipe yang mana? Apapun tipe kepribadian Antuna, ingatlah untuk selalu bisa berbuat baik kepada orang lain di mana saja dan kapan saja. Di dalam diri kita, itu ada keempat-empatnya. Namun, apa yang sering muncul, itulah nanti yang akan menjadi kepribadian dominan. Nah, untuk menjawab tipe apakah saya, silahkan nanti diisi lembar yang Ustazah berikan nanti lewat grup WhatsApp tentang tipe kepribadian. Selamat mencoba dan jangan lupa fotokan ke Ustazah nanti hasilnya. Atau kirim lewat voice note via WhatsApp. Atau ditulis juga nggak masalah. Agar kita bisa menganalisa bersama-sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.